Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang anggaran jasa-jasa Bank Syariah. Pemateri pertama yaitu Saudara Roistus Soleh, pemateri kedua yaitu saya sendiri Uswatun Hasanah, dan pemateri ketiga yaitu Saudari Susi Fitriana Maulidia. Langsung saja untuk tidak berlama-lama kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Moderator atas waktunya. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang sifat-sifat jasa bank. Di mana secara spesifik sifat-sifat jasa bank dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu jasa tanpa memerlukan dukungan dana bank. Yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa elemen. Yang pertama itu manajemen service, yaitu pemberian jasa dari para profesional di suatu bank kepada para nasabahnya di berbagai bidang kegiatan perdagangan maupun keuangan. Dan jasa ini seperti jasa keuangan, seperti biasanya. Yang kedua itu safe deposit box, yaitu jasa penyimpanan barang-barang secara aman oleh pihak bank. Nah, di dalam ini para nasabah dianjurkan atau diarahkan oleh pihak bank agar supaya barang-barangnya itu dapat dititipkan kepada bank karena di dalamnya sudah terjamin keamanannya. Yang selanjutnya itu penerbitan referensi bank. Nah, dalam hal ini bank akan mendapatkan komisi untuk setiap penerbitannya melalui surat referensi bank kepada nasabah yang memerlukannya. Selanjutnya itu jasa-jasa bank yang sekaligus penciptaan dana bank, yang dimana antara lain pertama itu transfer keluar. Karena dalam proses pengiriman ini ada tenggang waktu di mana dana tersebut tetap disimpan mengendap di bank selama beberapa waktu. Yang kedua itu transfer masuk. Dari transfer masuk ini ada 3 manfaat yang akan diperoleh oleh bank sekaligus. Nah, yang pertama itu komisi transfer. Yang kedua itu pengendapan dana. Nah, yang ketiga adalah pendapatan selisih kurs jika transfer tersebut masuk dari luar negeri. Selanjutnya itu collection atau inkasso, yaitu pelaksanaan untuk menagihkan pembayaran atas warkat surat berharga baik dalam valuta rupiah ataupun valuta asing. Yang keempat adalah travel cek rupiah dan falas. Jasa ini diterbitkan oleh bank dalam rangka memberikan keamanan bagi para nasabahnya yang akan melakukan perjalanan. Dan dari travel check-in ini akan diperoleh manfaat yang sangat besar bagi para bank, yaitu pengendapan dana yang relatif lebih lama dibandingkan dengan transfer maupun bank drive. Selanjutnya itu payment point ataupun pajak, rekening, telepon, listrik, dan PAM, dan lain-lain. Dan dari collection dan di payment point ini, bank sementara akan memperoleh pengendapan dana sampai dana yang terkumpul tersebut disetorkan kepada pemilik dana. Selain itu, bank juga akan memperoleh komisi ataupun collection. Selanjutnya itu pembukaan L atau C, import. Dalam hal ini, bank akan memperoleh manfaat ganda yaitu komisi impor, pengendapan dana, dan pendapatan selisih kurs. Yang ketujuh itu penerbitan bank garansi. Jasa pemberian bank garansi ini juga akan memberikan manfaat ganda bagi bank yang berupa fast income yang sekaligus sumber pengendapan dana yang relatif lebih panjang sesuai dengan umur bank garansi yang bersangkutan. Yang terakhir itu investasi manajemen, yaitu kegiatan bank dalam pengelolaan portofolio penanaman modal milik para nasabahnya. Dan untuk jasa-jasa pelayanan ini, bank akan mengungut biaya ataupun komisi yang besarnya dapat didasarkan oleh nilai portofolio nasabah yang dikelola oleh bank. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya.
Kemudian pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa bank yang memerlukan dana. Yang pertama itu perdagangan valuta asing. Dalam setiap perdagangan valuta asing, bank perlu menyediakan dana sejumlah transaksi yang akan dilaksanakan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diperhatikan besarnya selisih dari biaya dana yang tertanam pada transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, post-import financing, yaitu merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank pada nasabah berupa pengakuan penyetoran ataupun pembayaran pembelian devisa dalam bentuk penangguhan pembayaran atas pembukaan LC impor yang harus diselesaikan pada saat dokumen atau barang tiba. Dan dalam hal ini, bank harus terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada supplier di luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu international money order, yaitu merupakan jasa pembayaran pengiriman uang melalui international money order dalam bentuk valuta asing yang dikeluarkan oleh bank korespondennya di luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu ekspor, yaitu pembayaran atau realisasi ekspor ini pada dasarnya dilakukan setelah pihak bank menerima pembayaran hasil ekspor dari opening bank atau koresponden pembukaan LC. Dan dalam kegiatan ini terdapat kemungkinan lain bagi bank untuk menyediakan dananya terlebih dahulu apabila ekspor tersebut dilakukan dengan red clause atau LC. Yang kelima yaitu factoring, yaitu jasa pembelian piutang dagang yang dalam proses penagihannya dan pembelian ini dapat dilakukan dengan cara diskonto atau invoice discounting. Dan nantinya bank akan memperoleh fee-based income dan sekaligus bunga atas dana yang dibayarkan terlebih dulu kepada nasabah. Dan yang keenam itu forward exchange. Hal ini terjadi saat terjadinya pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing. Dan risiko yang ditimbulkan dari nilai tukar mata uang tersebut. Dan untuk pelayanan ini, bank akan menerima premi selisih kurs atau forward rate dan juga memerlukan sejumlah dana baik rupiah maupun dalam falas untuk membiayai transaksi tersebut. Kemudian yang ketujuh itu yaitu swap. Swap ini merupakan dua transaksi jual beli mata uang asing yang ditutup secara bersamaan. Dan dari transaksi ini, bank memungkinkan untuk menanggung kerugian jika terjadi kenaikan kurs mata uang melebihi forward kontrak. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang anggaran pendapatan dan biaya jasa bank. Yang pertama itu pendapatan jasa-jasa bank. Yakni ada beberapa bagian. Yang pertama itu komisi atau fee, yaitu promil terhadap nilai transaksi yang terjadi antara bank dengan nasabahnya di dalam menyelesaikan sesuatu transaksi yang diselesaikan oleh pihak bank. Dan biasanya bank menetapkan tarif-tarif khusus untuk para prime customer-nya. Yang kedua itu tarif minimum dalam jumlah tertentu yang biasanya dikenakan untuk transaksi-transaksi kecil. Dan yang ketiga itu porto, yaitu biaya pendapatan yang dipungut dari nasabah sebagai ganti biaya alat tulis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Uus tentang pendapatan dari ongkos kawat, telek, dan faksimilo. Pendapatan dari ongkos kawat, telek, dan faksimilo ini yang dapat menjadi tambahan pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Terus selanjutnya itu pendapatan selisih kurs. Pendapatan dari selisih nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya itu pendapatan sewa, yaitu pendapatan yang diterima bank dari penggunaan sarana bank yang dipakai oleh nasabahnya. Terus pendapatan jasa profesional, dalam hal ini nasabah dipungut biaya seperti halnya biaya konsultan. Untuk yang kedua, biaya jasa-jasa bank. Biaya jasa-jasa bank yang pertama yaitu biaya dana.
Biaya dana yaitu sejumlah biaya atas dana yang terpakai dalam pemberian jasa-jasa kepada nasabah, yaitu jumlah hari dana yang terpakai dikalikan dengan tingkat suku bunga dana yang terjadi pada bank yang bersangkutan. Yang kedua itu biaya tenaga kerja yang dapat berupa tenaga kerja langsung yang mempunyai direct kontak dengan nasabah tetapi mempunyai andil dalam penyelesaian proses transaksi. Yang ketiga itu biaya formulir atau kertas kerja atau biaya operasional, yaitu biaya-biaya yang biasanya dipersiapkan standardisisnya dari beberapa formulir yang digunakan dan begitu pula dengan biaya operasionalnya. Yang keempat itu biaya sarana kerja sebagai berbagai macam biaya sarana kerja dari sewa atau depresiasi gedung, meja atau kursi kerja, komputer, peralatan kantor, biaya penerangan, biaya AC, dan lain-lain. Yang kelima itu biaya marketing. Biaya marketing ini meliputi 4, yaitu biaya riset dan development di dalam menciptakan produk dan jasa yang akan dipasarkan, biaya promosi, biaya yang berkenaan dengan penyertaan jaringan kerja dengan para responden bank, dan biaya pendidikan atau pelatihan kepada staf untuk mengaktifkan profesionalismenya dalam melayani para nasabah yang memerlukan suatu jasa perbankan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Selanjutnya akan didiskusikan di kelas ataupun di WhatsApp group. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.